Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Baik, kembali kita berjumpa para pemirsa dimanapun berada. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kembali terkait dengan nasihat Rasulullah Muhammad SAW yang saya katakan masih update, masih contemporary, ya, yang bisa kita jabarkan, bisa kita lakukan di kekinian. Karena memang kita tidak bisa pungkiri era kini, era adalah transformasi digital yang begitu menghebat, ya, begitu mendorong kita untuk menjadi orang yang speed, orang yang cepat. Yang saya kira ini akan mempengaruhi pada gerakan kita dan situasi yang pola hidup kita. Ada lifestyle yang berubah, ya, sikap hidup. Kemudian ada situasi kemasyarakatan juga terjadi pola yang bergeser, memang karena semua serba digitalisasi. Dan inilah kondisi real di lapangan yang kita rasakan, Bapak Ibu. Tetapi nasihat ini kemudian sangat koherensi, ya, dengan kondisi ini. Masih sangat memberikan sebuah apa yang disebut dengan kohesi, ya, mengkohesi nasihat ini dengan kondisi kekinian. Bahwa bagaimanapun kita, ketulusan, keikhlasan itu menjadi momentum terbaik. Apapun yang kita lakukan sehingga kita tidak terbebani, ya. Kita tidak mengejar frame material, tetapi kita mengejar frame pada tingkat pahala. Nah, kalau ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, semuanya akan nyaman, semua akan enak, kemudian tidak ada beban sama sekali. Kita akan berjalan secara tulus dan ikhlas apa yang kita kerjakan. Silahkan, all mean in all provision in one commitment. Jadi berbeda-beda profesi, berbeda-beda yang kita lakukan. Ya, ada ustadz, ada pengajar, ada pedagang, ada penjual, ada pengusaha, macam-macam, ya, all profession, ya. Tapi satu komitmen. Apa komitmen? Komitmen keberkahan, komitmen kemaslahatan, komitmen kebaikan. Nah, kalau ini yang menjadi tolok ukur, amanlah hidup ini. Jadi bukan lagi slogan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan slogan, tapi itu pembuktian dan perwujudan di tengah-tengah masyarakat kita atau minimal di lingkungan kita. Dengan demikian maka kita merasakan betapa indahnya Islam ini. Islam itu indah, Islam itu solutif, Islam itu sebuah ajaran yang memberikan sebuah nilai kebenaran kepada siapapun. Ya, apalagi disebutkan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang akan mengantarkan keselamatan dunia wal akhirat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mulai dari bangun dari tidur itu sudah diajarkan tentang betapa doa yang harus kita ucapkan, betapa gerak-gerak yang kita akan lakukan. Kemudian tidur kembali dengan doa-doa, dengan situasi yang nyaman, situasi yang indah. Maka bersyukurlah, ya, bagi seorang muslim yang memahami betul dan melaksanakan fungsi-fungsi kemuslimannya. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada tandingannya. Oleh karena itu, maka mari kita jaga nilai kemusliman kita jaga nilai spiritual kita jadikan sebagai rujukan of course dalam dimensi kehidupan yang tentu akan mengantarkan kemaslahatan dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Ketika hati menjadi mercusuar, akan mempengaruhi tangan, ya, mempengaruhi mata, maka tidak akan terjadi korupsi, ya. Insya Allah tidak akan kemudian orang menjadi pencinta obat-obat terlarang, ya. Tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi pemerkosaan, tidak ada pembunuhan. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ad-dhaif, yang lemah, yang kira-kira hati sudah bersih, maka tangan akan bersih, mata akan bersih, telinga akan bersih, kaki akan bersih. Maka langkahnya jelas, langkah positif, langkah kebaikan. Jadi, who am I? Nah, itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua adalah apa tujuan kita hidup? Ya, kenapa kita mesti hidup? Nah, ternyata ini pilihan. Ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, itu terlalu banyak saudara kita yang mau hadir, mau lahir ke dunia ini. Tapi kita yang selamat, kita yang diselamatkan. Semua yang lain tidak bisa. Tapi berarti kita adalah petarung sejati, adalah pemenang sejati. Maka jadilah sebagai seorang yang memenangkan pertarungan hidup. Hadapi hidup dengan segala kemampuan untuk menangkan pertarungan. Hadapi segala godaan setan untuk menangkan pertarungan. Hadapi godaan yang lain untuk menangkan pertarungan. Sehingga kita akan mengatakan, we are the champion, we are the winner, ya. We are the champion, we are the winner. Saya pemenang, saya menjadi juara. Congratulations. Itu kira-kira. Apapun yang kita lakukan,
pemenang dalam perdagangan karena kita adalah orang terjujur. Wah, jangan kurangi timbangan, ya, jangan menipu. Nah, itu kita menjadi pemenang. Pemenang dalam menjadi tenaga edukasi. Kita menangkan. Kenapa? Karena kita disiplin mengajar, ya. Kita bukan hanya mengajar tapi mendidik, membina. Nah, itu kira-kira. Jadi ada nilai pengembangan dari fungsi pokok atau fungsi kita. Saya sebagai dosen misalnya, saya bukan sekedar dosen, tapi saya membina, membimbing, membentuk karakternya menjadi karakter building mahasiswa. Itu kira-kira keunggulan komparatif yang kita miliki karena kekuatan tadi, ya, kekuatan tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita menjaga semuanya itu, marwah ini dalam rangka menjadi orang-orang yang memiliki tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah diciptakan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk ibadah tentu sudah sangat luas kita bahas. Ya, memindahkan duri di jalanan, ibadah. Nah, ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau saya pindahkan polisi tidur? Menghalangi perjalanan. Oh, itu harus melihat dulu karakteristiknya. Apakah memindahkan polisi tidur tidak memperhatikan kita atau menyusahkan yang lain? Karena jangan sampai dengan dipindahkan itu kemudian terjadi balap-balapan, menabrak orang dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita melihat bahwa ibadah sangat luas, ya, cakupannya. Nah, kemudian akhirnya kita akan berkesimpulan bahwa dua pertanyaan tadi, ya, dan dua nasihat tadi menjadi sesuatu yang berkohesi. Nah, pada akhirnya saya sampaikan ila aina nahnu, mau kemana kita? Tentu pada akhirnya kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Maka hadirkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan keselamatan akhirat. Selama insya Allah dengan kekuatan Islam, kekuatan spiritual ini akan mengantarkan kebahagiaan hidup kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Para pemirsa dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa kembali dalam segmen yang sama dalam rangka pencerahan qalbiyah untuk kemudian kita melakukan penerapan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga tentu harapannya adalah wujudkan keselamatan dunia dan capailah harapan kebahagiaan akhirat insyaallah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada 3 pertanyaan tadi, who am I, apa tujuan hidup, dan ila aina nahnu, kemana kita pergi. Nah, itu kembali lagi, kemana kita pergi Bapak Ibu sekalian. Saya meyakini sekali bahwa sekali lagi kita tidak akan pernah tinggal seterusnya dalam kehidupan transito dunia, tetapi ini adalah sebuah capaian antara yang kemudian akan mengantarkan pada capaian hakiki, yakni kehidupan ukhrawiyah. Nah, inilah kira-kira yang menjadi bekal untuk kita bawa menuju transito barzah dan transito yaumil qiyamah. Ya, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Ada in proses yang kita akan rasakan karena memang tidak bisa kita hindari. Ketika kita hidup, maka wajib kita mati. Hidup ini kan menjadi sesuatu hal yang sunnah menurut saya, karena tidak semua orang bisa hidup. Ya, sesudah kita banyak yang tidak hidup. Ya, tapi kita juga menjadi petarung sejati yang menangkan pertarungan dengan saudara, maka kita hidup. Tapi ini adalah sebuah pilihan. Tapi mati itu wajib hukumnya. Ya, semua pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Nah, seluruh yang bernyawa pasti menemui kematian. Ya, bukan hanya manusia tapi seluruh yang bernyawa. Seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan finalisasi dan finish kehidupan ini. Nah, sebelum sampai ke sana tentu kita berharap bahwa kita telah memperbanyak pundi-pundi amal, ya. Pundi-pundi amal dengan umur yang singkat tadi, kita memperbanyak pundi-pundi amal untuk kita bawa serta menuju Allah. Karena memang kita jadikan dunia ad-dunya ma'azratul akhirah. Dunia ini kebunnya akhirat. Kebunnya akhirat. Jadi dunia ini adalah kebun akhirat. Baik di dunia ini akan memperbaiki kebun akhirat. Nah, itu kira-kira harapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita isi waktu-waktu kita dengan tentu, ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
kita juga tetap bersilaturahmi karena memang disebutkan dalam Al-Qur'an duribat alimul thillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa hablum minan nas, ya. Bahwa manusia akan dihinakan, sengsara di mana dia berada kecuali hablum minallah. Hablum minallah itu dalam koridor dimanapun, ya, dalam kondisi apapun tetap ada kontak dan hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam sholat disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Orang yang sholat itu naik level untuk dekat dengan Allah, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ini tidak bisa ditinggalkan dua hal. Yang kedua, hablum minan nas. Bagaimana orang yang hanya hablum minallah? Oh, itu tidak sempurna, Bapak Ibu. Bagaimana orang yang hablum minan nas? Jadi dia percaya kepada Allah tapi tidak sholat. Nah, ini juga tidak sempurna. Jadi dia harus, kan ibadah sholat itu tidak lama, tetapi itu perintah wajib yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lalaikan. Karena melalaikan sholat berarti melalaikan segala-galanya. Dan ingat Bapak Ibu, yang diperiksa pertama oleh Allah di yaumil kiamah itu sholat. Kalau sholatnya baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk, berpengaruh pada yang lain. Mari kita coba skala prioritas. Ya, kita lakukan ini. Dan tidak susah. Ya, saya ingin gambarkan mungkin lebih lama kita merokok barangkali daripada melaksanakan perintah Allah ini. Lebih banyak mungkin kita waktunya. Tapi kalau sholat yang benar, yang baik mungkin kita tenang, kita menikmati, kita merasakan betapa peresapan tentang makna yang kita baca akan mengantarkan sebuah sikap di luar dari sholat. Nah, bagaimana ini kita wujudkan? Hablum minan nas penting, menurut saya urgent sekali, karena tidak bisa kita bangun piranti-piranti hidup kita tanpa ada campur tangan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Kita makhluk sosial yang harus berdimensi dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita wujudkan dua traffic communication, dua jalur komunikasi. Komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada manusia, vertikal, horizontal. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, siapapun kita, mari kita menjadi orang-orang yang selalu mengingatkan, selalu memberikan nasihat kepada siapapun sepanjang nasihat itu baik. Karena harus Bapak Ibu sekalian lakukan, yakni jamaah mengingatkan kepada anak, kepada keluarga, kepada tetangga dan sebagainya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bagaimana kita berpesan-pesan pada kebenaran, ya, saling mengingatkan. Karena kita semua ini juru dakwah terus terang. Kita bukan hanya penceramah, itu juru dakwah Bapak Ibu sekalian, tapi semua orang yang bisa menyampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Sampaikan yang bisa kita sampaikan dengan cara santun, dengan cara benar, cara baik. Jangan kemudian cara-cara yang tidak memenuhi standar-standar dari nilai kebaikan. Tapi kita sampaikan dengan santun, dengan sopan, dengan baik. Persoalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan ketika kita berusaha berikhtiar dengan maksimal, kemudian silakan berdoa kepada Allah. Karena doalah yang kemudian akan memberikan kekuatan baru dalam rangka mewujudkan apa yang kita ikhtiarkan tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita harapkan. Dengan demikian maka bagaimana kemudian hablum minallah wa hablum minas kita wujudkan, sehingga akan mengantarkan sekali lagi kita bisa selamat di dunia ini dengan baik, kita pun akan bahagia di akhirat. Sekali lagi insya Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Demikian saya kira apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah meridhoi, merahmati kita semua, memberkahi hidup kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha ghafurur rahim. Hadan lawa yaikumul ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.